Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ica Nurul Oktaviani. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dan di video kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar arsip dan kearsipan. Penasaran? Yuk langsung kita bahas saja. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian arsip dan kearsipan. Yang kedua, fungsi arsip. Yang ketiga, macam-macam arsip. Yang keempat, asas pengelolaan arsip. Dan yang kelima, daur hidup arsip. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu arsip dan kearsipan? Tentunya kata-kata arsip ini dan kearsipan sering kita dengar ya. Namun, apa sih perbedaan di antara keduanya? Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Pengertian arsip dari segi bahasa. Secara etimologi, istilah arsip berasal dari bahasa Belanda yakni arschief. Dalam bahasa Inggris disebut archive dan dari bahasa Yunani yaitu arche yang berarti permulaan. Selanjutnya, kata arche ini berkembang menjadi kata archia yang berarti catatan. Dalam bahasa Indonesia dipakai istilah arsip. Pengertian arsip menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lundgren tahun 1989 yang menyatakan bahwa arsip sebagai suatu bukti dari suatu kejadian atau kegiatan yang direkam dalam bentuk nyata atau tangible, sehingga memungkinkan untuk diketemukan kembali. Yang kedua, menurut Delianggi tahun 2000, yang menyatakan bahwa arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan, agar setiap kali diperlukan dapat secara tepat dan cepat ditemukan kembali. Yang ketiga, menurut Sugiarto dan Wahyono tahun 2015, yang menyatakan bahwa arsip adalah setiap catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas, kertas film, media komputer, kertas fotokopi, dan lain-lain. Jadi, pengertian arsip adalah kumpulan data atau warkat atau surat atau naskah yang berupa kertas, berkas, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, peta, bagan atau dokumen lain dalam segala bentuk dan sifatnya yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah atau swasta atau perorangan yang mempunyai kegunaan dan disusun menurut sistem tertentu untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali dengan cepat dan tepat. Pengertian kearsipan. Nah, kearsipan ini merupakan suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan serta pemusnahan. Jadi bedanya kalau arsip itu adalah suatu dokumennya, bentuknya, nah sedangkan kearsipan ini adalah suatu sistem untuk menyimpan arsip tersebut. Arsip memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sumber ingatan atau memori. Arsip yang disimpan merupakan banyak data yang dapat dijadikan rujukan pencarian informasi apabila diperlukan. Dengan demikian, kita bisa mengingat atau menemukan kembali informasi-informasi. Yang kedua, sebagai bahan pengambilan keputusan. Pihak manajemen dalam kegiatannya tentu memerlukan berbagai data atau informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Data dan informasi tersebut dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan dalam berbagai media, baik media elektronik maupun non-elektronik. Yang ketiga, sebagai bukti atau legalitas. Arsip memiliki fungsi sebagai kedudukan legalitas atau bukti-bukti apabila diperlukan. Yang keempat, sebagai rujukan historis. Arsip yang merekam informasi masa lalu yang menyediakan informasi untuk masa yang akan datang, sehingga arsip dapat digunakan sebagai
alat untuk mengetahui perkembangan sejarah atau dinamika kegiatan organisasi. Arsip menurut subjek atau isinya. Jenis-jenis arsip menurut subjek atau isinya antara lain, yang pertama, arsip keuangan. Arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan masalah keuangan. Contohnya seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah membayar, surat penagihan, dan sebagainya. Yang kedua, arsip kepegawaian. Nah, arsip ini yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contohnya seperti data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, rekaman presensi, dan sebagainya. Yang ketiga, arsip pemasaran. Nah, arsip pemasaran adalah arsip yang berkaitan dengan masalah-masalah pemasaran. Contohnya seperti surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, daftar harga, dan sebagainya. Dan yang keempat, arsip pendidikan, yaitu arsip yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan. Contohnya seperti kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa dan guru, rapor, transkrip nilai, dan sebagainya. Arsip menurut bentuk dan wujudnya. Jenis-jenis arsip menurut bentuk dan wujudnya antara lain ada surat, gambar atau foto atau peta, compact disc atau CD atau DVD, pita rekaman, mikrofilm, disket, dan lain-lain. Arsip menurut nilai atau kegunaannya. Jenis-jenis arsip menurut nilai atau kegunaannya antara lain, yang pertama, arsip bernilai informasi. Contohnya itu seperti pengumuman, pemberitahuan, undangan, dan sebagainya. Yang kedua, arsip bernilai administrasi. Contohnya seperti ketentuan-ketentuan organisasi, surat keputusan, prosedur kerja, uraian tugas pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga, arsip bernilai hukum. Contohnya seperti akta pendirian perusahaan, akta kelahiran, akta perkawinan, surat perjanjian, surat kuasa, dan sebagainya. Yang keempat, arsip bernilai sejarah. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yaitu seperti laporan tahunan, notulen rapat, gambar atau foto, peristiwa, dan sebagainya. Yang kelima, arsip bernilai ilmiah. Contohnya seperti hasil penelitian. Yang keenam, arsip bernilai keuangan. Contohnya seperti kwitansi, bon penjualan, laporan keuangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu arsip bernilai pendidikan. Contohnya seperti karya ilmiah para ahli, kurikulum, satuan pelajaran, program pengajaran, dan sebagainya. Arsip menurut sifat kepentingannya. Jenis-jenis arsip menurut sifat kepentingannya yaitu yang pertama, arsip tidak penting, yaitu arsip yang hanya memiliki kegunaan informasi. Contohnya surat undangan, memo, dan sebagainya. Yang kedua, arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting, akhirnya tidak berguna lagi pada saat informasinya sudah berlalu. Contohnya seperti surat lamaran kerja. Yang ketiga, arsip penting, yaitu arsip yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Contohnya seperti surat perjanjian, surat keputusan, daftar riwayat hidup, laporan keuangan, dan sebagainya. Yang keempat, arsip sangat penting, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya. Contohnya seperti naskah proklamasi, akte pendirian perusahaan, ijazah, sertifikat tanah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu arsip rahasia, yaitu arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam organisasi. Contohnya seperti hasil penilaian pegawai. Arsip menurut fungsinya. Menurut fungsinya ada dua jenis arsip nih. Yang pertama, arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis ini meliputi arsip aktif, arsip semi aktif, dan arsip inaktif.
Apa sih arsip aktif, inaktif, dan semi-aktif itu? Nah, arsip aktif itu adalah arsip yang sering dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor. Sedangkan arsip semi-aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun, tetapi kadang-kadang masih dibutuhkan. Dan arsip inaktif yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang dipergunakan, hanya sebagai referensi atau pemberi keterangan saja. Yang kedua, arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip menurut tempat atau tingkat pengelolaannya. Ada dua nih, yang pertama arsip pusat, yaitu arsip yang disimpan secara sentralisasi atau berada di pusat organisasi. Yang kedua, arsip unit, yaitu arsip yang berada di unit-unit dalam organisasi. Arsip menurut keasliannya. Menurut keasliannya, arsip dibedakan menjadi 4. Yang pertama, arsip asli, yaitu dokumen utama yang dibuat dan ditujukan pada pihak yang paling berkepentingan atau pihak utama. Dokumen ini biasanya langsung terkena hentakan mesin ketik, cetakan printer dengan tanda tangan, dan legalisasi yang asli, yang merupakan dokumen utama. Yang kedua, arsip tembusan, merupakan dokumen yang biasanya dalam bentuk surat yang dibuat bersama-sama dengan arsip asli atau dokumen utama, tetapi ditujukan kepada pihak yang berkepentingan selain pihak utama. Yang ketiga, arsip salinan, merupakan dokumen tiruan yang dibuat dengan cara duplikasi atau diketik ulang, di mana isi atau kontennya sama dengan dokumen asli. Biasanya dibuat tidak bersama-sama dengan pembuatan dokumen asli. Yang keempat, arsip petikan, yaitu arsip yang dibuat dengan cara mengutip sebagian dari isi dokumen asli. Menurut Rahayu tahun 2016, kegiatan pengelolaan arsip dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa pilihan asas pengelolaan arsip sesuai dengan tipe organisasi yang bersangkutan. Antara lain, yang pertama, asas sentralisasi, yaitu kegiatan pengelolaan arsip dilakukan secara terpusat atau sentral pada unit kearsipan. Seluruh penyimpanan arsip dilakukan terpusat pada unit kearsipan. Asas ini disebut juga asas one door atau gate policy. Dengan kata lain, bahwa dengan asas ini maka penerimaan dan pengiriman surat, penggolongan, pengendalian dilaksanakan sepenuhnya oleh unit kearsipan. Lalu surat masuk yang diterima langsung oleh unit pengelola harus disampaikan informasi terlebih dahulu ke unit kearsipan, sehingga surat masuk tersebut terregister di unit yang berwenang. Dan yang terakhir, penggunaan sarana pencatatan surat menjadi lebih efisien. Keuntungan asas sentralisasi antara lain, yang pertama, adanya keseragaman sistem dan prosedur. Yang kedua, resiko arsip hilang menjadi kecil karena arsip dikelola oleh tenaga khusus atau profesional di bidangnya. Yang ketiga, penggunaan ruangan dan peralatan menjadi lebih efisien dan efektif karena pengelolaan arsip dilaksanakan secara terpusat atau sentral. Yang keempat, meminimalisasi adanya arsip ganda karena akan segera diketahui apakah arsip tersebut asli atau duplikasi. Yang kelima, kegiatan penyusutan arsip lebih mudah dan terprogram. Yang keenam, memudahkan pengawasan dalam pengelolaan arsip. Dari banyaknya keuntungan dari asas sentralisasi, ada beberapa kerugian dalam asas sentralisasi. Antara lain, yang pertama, hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang kecil saja. Yang kedua, tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang seragam. Dan yang ketiga, unit kerja yang membutuhkan arsip akan memakan waktu yang lebih lama untuk menemukan kembali arsip, karena hanya dikelola secara terpusat. Asas desentralisasi, yaitu kegiatan pengelolaan arsip dilakukan oleh setiap unit atau bagian dalam organisasi. Dengan asas ini, maka penggolongan, pengarahan, dan pengendalian surat dilaksanakan sepenuhnya oleh unit pengelola. Selanjutnya, fungsi dan wewenang unit kearsipan terbatas pada pengelolaan dan penyimpanan arsip inaktif.
dan setiap unit pengelola mempunyai sarana pencatatan surat masing-masing. Keuntungan asas desentralisasi. Bagi perusahaan yang menggunakan asas desentralisasi ini ada beberapa keuntungannya nih. Yang pertama, unit kerja dapat menggunakan sistem kearsipan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua, proses kerja akan lebih lancar karena arsip dapat lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, setiap karyawan akan lebih berkembang pengetahuannya tentang kearsipan karena di setiap unit terdapat bagian arsip. Kerugian asas desentralisasi. Ada beberapa kerugian jika menggunakan asas desentralisasi ini. Antara lain, yang pertama, penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi dan dapat menimbulkan duplikasi arsip yang disimpan. Yang kedua, kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit kerja, sehingga penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan sulit dijalankan. Yang ketiga, penataran dan latihan kearsipan perlu diadakan, karena petugas umumnya rangkap dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kearsipan. Dan yang keempat, kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja, dan ini merupakan pemborosan. Asas gabungan, yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang menggabungkan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Pada asas ini, pengelolaan arsip aktif dilakukan oleh setiap bagian atau unit, sedangkan untuk pengelolaan arsip inaktif diserahkan kepada pusat sentral arsip atau unit kearsipan. Keuntungan asas gabungan antara lain, yang pertama, adanya keseragaman prosedur dan tata kerja. Yang kedua, proses kerja menjadi lebih lancar karena arsip aktif berada di unit atau bagian masing-masing. Yang ketiga, efisiensi kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan antara arsip aktif dengan arsip inaktif. Dan yang keempat, memudahkan pengawasan dan pembinaan. Daur hidup arsip atau siklus hidup arsip adalah masa hidup arsip yang meliputi 5 fase, yaitu yang pertama, tahap penciptaan atau creation. Pada tahap ini, arsip diciptakan atau dibuat, kemudian digunakan sebagai media penyampaian informasi, sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan sebagainya. Yang kedua, tahap pengurusan atau distribution, yaitu pada tahap ini penyampaian arsip atau pengendalian pergerakan arsip dari satu unit kerja ke unit kerja lain dalam organisasi. Yang ketiga, tahap penggunaan atau use. Pada tahap ini, arsip dikategorikan sebagai arsip dinamis. Yang keempat, tahap pemeliharaan atau maintenance, yaitu tahap perlindungan dan pengamanan arsip, baik fisik maupun informasinya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tahap penentuan nasib akhir atau disposition, yaitu tahap penentuan terhadap keberadaan arsip dalam organisasi, apakah arsip tersebut disimpan atau dimusnahkan. Nah, itulah video penjelasan mengenai materi konsep dasar arsip dan kearsipan. Semoga teman-teman memahaminya ya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.